Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, dengan Bu Rahma. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang teknik korelasi. Apa yang dimaksud dengan teknik korelasi? Ini adalah merupakan teknik statistik yang dipergunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau bisa lebih dari dua variabel, yaitu yang disebut dengan variabel bebas atau lebih dikenal dengan variabel X dan variabel terikat atau lebih dikenal dengan variabel Y. Mari kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat itu. Variabel X ini merupakan variabel pengaruh, variabel perlakuan atau variabel treatment. Ini merupakan variabel kuasa, independent variabel. Variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka variabel lain itu diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Jadi ini variabel X ini adalah variabel yang memberikan pengaruh. Sementara variabel Y ini adalah variabel terikat, disebutnya dengan variabel terikat, variabel tergantung, variabel efek, variabel tidak bebas, ataupun dependent variable. Ini merupakan variabel yang berubah karena pengaruh variabel bebas. Bisa dikatakan ketika kita bicara pada penelitian, sebenarnya apa yang kita teliti itu faktornya ada di variabel Y. Kita berikan contoh, ada suatu penelitian yang akan meneliti hubungan antara tingkat kecerdasan dengan penyesuaian sosial remaja. Nah, di sini variabel X-nya itu adalah tingkat kecerdasan. Variabel Y-nya adalah penyesuaian sosial remaja. Nah, kalau kita melihat penelitian ini, sebenarnya apa sih yang akan kita teliti? Apakah kita meneliti tingkat kecerdasannya atau penyesuaian sosial remaja? Nah, variabel Y ini yang menentukan. Kita akan meneliti penyesuaian diri sosial remaja. Tapi apa ya yang kira-kira mempengaruhi penyesuaian diri sosial remaja? Nah, itu kita cari dan kita lihat apakah ada hubungannya. Memang ini ada hubungannya, salah satunya tingkat kecerdasan. Ya, tingkat kecerdasan ini ada hubungannya enggak? Nah, ini salah satu contoh penelitiannya. Jadi, nanti kalau sudah kita tentukan variabel X-nya seperti apa, variabel Y-nya bagaimana, maka bila variabel X dan Y ini sudah dihitung taraf korelasinya, maka akan bisa ditentukan arah korelasinya. Jadi nanti Anda akan mulai belajar menghitung, tapi prinsip dasarnya harus tahu dulu untuk menentukan variabel X yang mana, variabel Y yang mana, supaya tidak terjadi kebalik atau datanya menjadi salah. Apa yang akan Anda teliti itu adalah merupakan variabel Y. Kita buat latihan. Ada judul penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku kerja inovatif pada industri 4.0. Ayo coba kira-kira variabel X-nya yang mana? Nah, pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi. Ini ada dua variabel ya di sini, kepemimpinan, budaya organisasi. Sehingga variabel X1-nya adalah kepemimpinan. Variabel X2-nya adalah budaya organisasi. Jadi variabel X ini bisa lebih dari satu ya gitu. Sementara variabelnya adalah pengaruh inovatif. Nah, Anda tentukan ininya. Jadi yang akan kita kita teliti apa utamanya. Nah, di sini kita mau melihat perilaku kerja inovatif. Nah, kita hubungkan dengan kepemimpinan dan budaya organisasi. Oke, kita coba latihan berikutnya. Pengaruh keterampilan sosial terhadap cyberbullying pada remaja pengguna Instagram. Nah, kita mau meneliti apa nih di sini? Keterampilan sosialnya atau cyberbullying? Nah, kita mau meneliti cyberbullying. Sehingga bisa dipastikan variabel Y-nya adalah cyberbullying. Karena yang kan kita teliti. Sementara kira-kira apa sih yang mempengaruhi? Ada beberapa nih yang mempengaruhi cyberbullying. Tapi coba saya mau melihat nih keterampilan sosialnya memiliki pengaruh nggak? Nah, ini yang disebut yang akan menjadi variabel X-nya.
Nah, respondennya adalah remaja pengguna Instagram. Ya. Nah, kemudian ditemukan nih F hitung. Nah, karena pengaruh kita lihat F hitungnya itu 0,58. Dan ketika Anda lihat F tabel sebesar 4,013, kita cari, tadi kan F tabelnya itu kita cari dengan perhitungan tertentu. Anda nanti akan, kalau lebih dalam lagi, bisa dilihat nanti ketiga materi analisa regresi ataupun produk momen ya. Nah, jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel. Tuh, karena kecil kan F hitungnya daripada F tabel. Ya, artinya hipotesa yang dibilang ada pengaruh yang antara variabel keterampilan sosial dengan dimensi bullying, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel keterampilan sosial dengan cyberbullying. Nah, kita masuk kepada arah korelasi. Arah korelasi ini ditunjukkan oleh suatu harga yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini bergerak dari -1 sampai dengan +1. Kalau koefisien -1 itu disebut korelasi negatif sempurna. Sementara koefisien +1 disebut korelasi positif sempurna. Nah, kita lihat nih arah korelasinya tadi. Korelasinya itu kan bergerak antara -1 sampai dengan +1. Ya, ini plus. Nah, ini arahnya. Kalau di sini ada minusnya, berarti negatif ke kirinya ya. Kalau yang +1 itu arahnya positif. Kalau minus arahnya negatif. Kalau plus arahnya positif. Kekuatannya bagaimana? Kekuatannya berkisar antara 0,3, 0,6, 0,9 sampai dengan 1. Jadi semakin mendekati 1, kekuatannya adalah semakin kuat. Semakin mendekati 0, maka semakin lemah. Makanya tadi di slide sebelumnya, ketika +1 itu korelasinya sempurna. Itu. Ingat itu ya. Nah, apa artinya ketika korelasinya positif? Dari di atasnya 0 sampai +1 itu korelasinya positif. Artinya, apabila ada kenaikan atau penurunan nilai pada variabel X diikuti juga oleh naik turunnya nilai pada variabel Y, itu disebut korelasinya positif. Jadi kalau positif ingat, X naik, Y naik. X turun, Y-nya juga turun. Nah, sementara apa sih korelasi negatif? Korelasi negatif ini artinya tetap memiliki hubungan. Ada korelasinya, ada hubungan. Tapi, kalau kenaikan nilai variabel X-nya diikuti penurunan pada variabel Y, dan penurunan pada variabel X diikuti oleh kenaikan nilai pada variabel Y, itu korelasinya negatif. Jadi intinya kalau satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Kalau positif, beriringan sama-sama naiknya, sama-sama turunnya. Nah, untuk korelasi nihil, ini adalah variabel X dan dia tidak memiliki hubungan yang sistematis. Artinya apa? 0 kan? Tidak ada hubungan. Nah, tadi kekuatan korelasi. Nah, oleh Pak Sugiono nih saya ambil dari bukunya Pak Sugiono, tingkat korelasinya berkisar antara kalau 0 sampai 0,199, ini sama ya korelasi positif maupun negatif itu menjadi sangat rendah. Tapi kalau 0,2 sampai dengan 0,399 rendah. 0,4 sampai 0,599 tingkat korelasinya sedang, sementara 0,6 sampai 0,799 tingkat korelasinya tinggi. Kalau 0,8 sampai dengan 1 sangat tinggi tingkat korelasinya. Jadi ini yang disebut dengan yang namanya kekuatan korelasi. Contoh, penelitian tentang dukungan sosial terhadap kesepian lansia di UPT Jatim.
Didapatkan misalnya hasil korelasi sebesar minus 0,855. Anggaplah ini adalah signifikan. Tuh. Artinya, apa signifikan? Signifikan artinya bahwa ada hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesanya diterima. Nah, sekarang kita lihat analisanya bagaimana. Karena signifikan, berarti ada hubungan antara dukungan sosial terhadap kesepian lansia di UPT Jatim. Nah, nilai minus 0,855 ini menunjukkan sangat kuat atau sangat signifikan. Nilai korelasinya kan negatif ini. Nah, bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah semakin tinggi dukungan sosial pada lansia, maka semakin tingkat kesepiannya rendah. Karena negatif kan korelasinya. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial pada lansia, maka semakin tinggi tingkat kesepian lansianya. Itu contoh dari korelasi. Contoh lain lagi, misalnya ini, pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku kerja inovatif pada industri 4.0. Didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,755. Dianggap ini adalah signifikan ya. Artinya apa? Kuat tadi kan ya. Cukup kuat nilainya. Korelasinya arahnya positif atau negatif? Nah, Anda lihat positif kan? Bunyinya seperti apa kalau hipotesanya diterima? Ada pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku kerja inovatif pada industri 4.0. Nah, ketika korelasinya dinyatakan positif, maka dibunyikan seperti ini. Semakin baik tingkat kepemimpinan dan budaya organisasi, maka semakin baik perilaku kerja inovatif pada industri 4.0. Sebaliknya, semakin rendah kepemimpinan dan budaya organisasi, maka semakin rendah perilaku kerja inovatif pada industri 4.0. Cukup paham ya, cukup dipahami gimana bunyinya kalau korelasinya negatif, kalau korelasinya positif. Nah, ini ada contoh lagi. Pengaruh keterampilan sosial terhadap cyberbullying pada remaja pengguna Instagram. Tadi sudah dibahas variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana. Ya, cyberbullying ini X-nya yang akan kita teliti, Y-nya, kemudian keterampilan sosial ini adalah X ya. Didapatkan dari F hitung sebesar 0,58 dan F tabel adalah 4,03014. Tapi ini lihat, jika F hitung kurang dari F tabel, maka disimpulkan bahwa tidak terhadap pengaruh antara dua variabel. Sehingga dapat dikatakan di sini karena tidak signifikan, ya, karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel tadi, dinyatakan tidak signifikan, maka dibunyikan tidak ada atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keterampilan sosial dengan dimensi cyberbullying pada remaja pengguna Instagram. Nah, ketika dikatakan tidak ada pengaruhnya, bagaimana bunyi arah korelasinya? Yang ada, karena kan tidak ada pengaruh, tidak ada signifikan. Tidak kita bunyikan apa-apa. Nah, kita masuk ke macam teknik korelasi. Ada 4 teknik korelasi, yaitu product moment, korelasi tata jenjang, korelasi pi, dan korelasi poin serial. Ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, kalau Anda memiliki data berjenis rasio atau interval, maka Anda menggunakan product moment. Kalau Anda memiliki data berjenis ordinal, nggak bisa Anda pakai product moment. Anda harus pakai korelasi tata jenjang. Nah, kalau data Anda berjenis nominal, Anda pakai pi. Sementara poin serial, korelasi poin serial, variabel X-nya adalah data berjenis ordinal, variabel Y-nya adalah data berjenis interval atau rasio. Nah, oleh karena itu, di awal video yang sebelumnya adalah Anda mengenal
jenis data. Jadi, kenapa? Karena data yang Anda peroleh dari penelitian Anda itu akan menentukan teknik uji statistiknya yang Anda pakai itu apa. Nah, ini kan sudah jelas ya. Data saya rasio atau interval, saya pakai mana? Betul, product moment. Nah, ini jenis data saya ordinal karena saya menggunakan perankingan atau rank order. Berarti saya pakai apa? Tata jenjang. Nah, itu. Jadi jenis data yang Anda dapatkan atau Anda pergunakan dalam suatu penelitian akan menentukan teknik statistik apa yang Anda pakai. Ya, itu dari saya tentang teknik korelasi. Sampai ketemu di sesi berikutnya tentang korelasi product moment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.